Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat kepada seluruh calon guru penggerak yang ada di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Emrianto SPD, calon guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pada tayangan video berikut ini, saya akan memberikan sebuah narasi tentang demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sebelum saya melanjutkan narasi saya tentang demonstrasi kontekstual modul 3.2, izinkanlah saya mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Meli Restuti SPD MM, dan Ibu Pengajar Praktek, yaitu Ibu Suryanti SPD. Tujuan pembelajaran khusus dari demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bakja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video yang ada. Dan tujuan pembelajaran khusus yang keempat adalah agar calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan seperti yang dicontohkan dalam video praktek. Dan tujuan khusus yang keempat adalah agar calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan seperti yang dicontohkan dalam video tersebut. Video yang berjudul Pemanfaatan Aset dengan Bakja disampaikan oleh Ibu Yuni Widyastuti MPSI T, yang merupakan seorang dosen dan praktisi pendidikan Kemendikbud.go.id. Setelah melihat dan mendengarkan secara keseluruhan isi dari tayangan video tersebut, berikut beberapa pertanyaan pemantik yang akan saya jawab dalam bentuk narasi. Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Adapun jawaban untuk pertanyaan pertama, visi yang tergambar dari tayangan video tersebut adalah terwujudnya siswa yang berkarakter kreatif dan mandiri dalam merdeka belajar. Pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Jawabannya adalah prakarsa perubahan yang ingin dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar sehingga menjadi penyemangat belajar murid secara berkelanjutan. Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah sebagai berikut. Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar sehingga menjadi penyemangat belajar murid secara berkelanjutan? Pertanyaan keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut yang menggambarkan tahapan bakja? Baik, seperti kita ketahui bahwa bakja itu terdiri dari 5, yaitu B, A, G, J, dan A. Sekarang kita masuk ke B yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama. Untuk pertanyaan utamanya ada 2. Yang pertama, bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada murid? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar?
Sedangkan tindakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikan prakarsa perubahan yang akan dilakukan dengan rekan sejawat. Tindakan yang kedua, guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang meningkatkan semangat belajar. Tindakan yang ketiga, guru menuliskan di papan tulis mengenai penyemangat belajar untuk kemudian mendiskusikannya dengan murid. Sekarang kita masuk ke tahapan bagja yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat dalam belajar? Pertanyaan kedua, bagaimana strategi untuk menggali inspirasi kelas impian murid? Nah, sedangkan tindakan pada tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, guru meminta murid untuk menceritakan hal-hal yang disukai dari kelasnya. Yang ketiga, guru mengajak murid untuk mengunjungi kelas 2 dan kelas 6 untuk mengetahui apa yang mereka sukai dengan kelasnya sehingga dapat dijadikan inspirasi mengenai suasana kelas yang membuat bersemangat. Kita lanjut ke tahap bagja yang berikutnya, yaitu gali mimpi. Pada tahapan ini pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah dengan kegiatan menghias dan mengatur suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan dapat meningkatkan semangat belajar murid? Yang kedua, apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid dalam menumbuhkan semangat belajar? Sedangkan tindakan pada tahapan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru mengajak murid untuk membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Yang kedua, guru meminta murid untuk mendiskusikan dan menuangkannya dalam bentuk gambar kelas seperti apa yang menjadi impian mereka. Kemudian tindakan yang ketiga, guru meminta murid mempresentasikan kelas impian mereka. Tahapan bagja berikutnya adalah jabarkan rencana. Adapun pertanyaan pada tahapan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang harus dilakukan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan murid dan guru untuk mewujudkannya? Sedangkan tindakan pada tahapan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru mengajak murid untuk menyebutkan apa saja yang akan dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian. Yang kedua, guru membantu murid menulis kebutuhannya di papan tulis. Tahapan bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Adapun pertanyaan pada tahapan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam program kegiatan ini? Yang kedua, kapan akan melaksanakan kegiatannya? Dan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana? Sedangkan tindakan pada tahapan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru mengajak murid untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Yang kedua, guru mengajak murid untuk menentukan waktunya kapan akan mulai mewujudkan rencana tersebut. Kemudian yang ketiga, murid dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mewujudkan sebuah kelas impian. Sekarang kita melanjut ke pertanyaan pemantik kelima dari tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2, yaitu pertanyaan kelima. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam video tersebut menunjukkan perannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru mampu mengembangkan komunitas belajarnya di kelas melalui pendekatan berbasis aset, di mana guru menggali dan memetakan modal atau kekuatan yang ada
demi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Peran yang kedua, guru melibatkan rekan sejawat dalam merumuskan prakarsa perubahan dan murid sebagai pelaksana. Dalam hal ini, guru berperan sebagai manajer dalam kegiatan kolaborasi. Yang ketiga, guru berfokus pada kelebihan atau aset sosial sekolah untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Kemudian yang keempat, guru fokus kepada habits atau kebiasaan baik, tidak hanya sekedar mengejar standar yang ingin dicapai. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Ada 7 modal atau aset yang digunakan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut. Adapun ketujuh modal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal manusia, yaitu adanya pemangku kepentingan yang siap mendukung, yakni rekan sejawat, murid, dan kepala sekolah. Kemudian, memanfaatkan kecerdasan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Kemudian, memanfaatkan kreativitas dan kecerdasan murid untuk merancang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian, memanfaatkan keberagaman karakteristik murid yang siap untuk dikembangkan. 2. Modal sosial, yakni menjalin kerjasama dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Kemudian, bekerja sama dengan wali kelas 2 dan 6 untuk melakukan observasi di kelasnya. 3. Modal fisik, yaitu memanfaatkan ruangan kelas sebagai media mewujudkan kelas impian untuk sarana atau penyemangat belajar. Kemudian, memanfaatkan sudut-sudut kelas dan prasarana yang belum digunakan secara maksimal. Kemudian, memaksimalkan kelas yang luas sehingga murid lebih leluasa untuk berkreasi. Yang keempat, modal lingkungan atau alam sekitar, yaitu memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk menghias kelas. 5. Modal agama atau budaya, yaitu memanfaatkan sikap santun dan gotong royong peserta didik atau murid yang sudah memudaya untuk bekerja sama dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 6. Modal politik, yaitu memiliki kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif melalui kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. 7. Modal finansial, yaitu memiliki dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang siap membantu dan dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan kreativitas murid. Demikianlah narasi demonstrasi kontekstual modul 3.2 yang bertemakan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.